Kapan Padang mulai didiami oleh penduduk tidak diketahui dengan pasti. Dari Tambo diperoleh informasi bahwa penduduk yang mula-mula datang ke Padang berasal dari arah timur, yakni dari Kubung Tigobaleh, daerah Solo. Migrasi itu berlangsung sekitar abad ke-19 melalui jalan setapak lewat pegunungan sebelah timur kota Padang. Migrasi itu terjadi secara bergelombang. Cerita Tambo agaknya dapat diperkuat oleh tulisan Christine Dobin yang menyatakan telah adanya rute perdagangan emas pada tahun 1347 antara Padang dengan pedalaman Minangkabau. Rute tersebut adalah sebagai berikut: Sarwaso dekat Pagaruyung, Limo Kaum Pariangan, Batipuh, Pitalah, Sumpur, Simawang. Dari Simawang, perjalanan diteruskan dengan menyiar tepi Danau Singkarak ke Sumani atau Saning Bakar. Dari Sumani atau Saning Bakar, perjalanan diteruskan melalui jalan darat ke Solo. Dari Solo dengan melintasi Bukit Barisan, perjalanan akan sampai ke Limau Manis, Pauh, dan Bandar Padang. Jalan perdagangan emas dari Solo ke Padang sama dengan jalan migrasi dari Solo ke Padang pada abad ke-14. Suku yang turun ke Padang ialah Tanjung, Jambak, Sikumbang, Guci, Melayu, Koto, dan Balaiman Siang. Migrasi yang pertama sampai ke Cubadak Tiga Tupang dekat Ladang Sibirin di kaki Bukit Barisan yang terletak sebelah timur dari daerah Gadut sekarang. Dari Cubadak Tiga Tupang inilah migrasi ini meneruskan perjalanannya dan menetap di Camin Tarwih atau Cermin Terus daerah Pauh 9, Koto Tuo daerah Pauh 5, dan Nagari Nan 20. Dari daerah Saning Bakar dekat Danau Singkarak juga terjadi perpindahan penduduk ke Padang. Rute yang mereka tempuh ialah dari Saning Bakar dengan melalui Kampung Panyinggahan, Gagawan, dan Ngalau Ure. Sampailah mereka akhirnya ke Koto Tangah. Di sini mereka mendirikan koto yang pertama dan diberi nama Koto Tuo. Kemudian didirikan koto yang daerahnya memanjang ke arah pantai yang dinamai Koto Panjang. Mereka inilah yang dianggap sebagai pembuka pertama daerah Kecamatan Koto Tangah di Kota Madya Padang saat ini. Arus migrasi ke daerah Padang makin meningkat, karena yang datang pada gelombang-gelombang berikutnya bukan hanya pembuka daerah-daerah baru untuk pertanian, tetapi juga para pembuat atau pemasok garam dan pedagang-pedagang. Karena nagari semakin ramai dan syarat-syarat berdirinya suatu nagari sudah dipenuhi, maka diadakan pembagian dan susunan pemerintahan nagari. Dari Pauh dijadikan dua nagari, yaitu Pauh 5 dan Pauh 9. Selanjutnya berdiri pula Nagari Nan 20 dan Nagari Koto Tangah. Namun daerah pesisir pantai barat dengan jarak lebih kurang 5 km dari nagari-nagari yang telah terbentuk tadi belum dibuka sebagai daerah pertanian. Pada kira-kira tahun 1896, daerah pesisir ini mulai dibuka dan dijadikan daerah pertanian dan pemukiman. Sebagai daerah pemukiman pertama di daerah pantai inilah Kampung Daerah Seberang Padang. Pemimpinnya tinggal di sebuah rumah yang dikenal sebagai Rumah Limo Ruang. Malah salah satu keluarga di Padang pada akhir abad yang lalu merasa berasal langsung dari Rumah Limo Ruang tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya berdiri pula Kampung Alang Laweh, Parak Gadang, Sawahan, Pondok, Simpang Enam, Kampung Jawa, dan Purus sebagai pemukiman yang baru. Di dalam Tambo bermula asal kota Padang yang ditulis oleh Nasrun As dalam majalah Padang Kids antara lain dikatakan,
bahwa yang membuka daerah Padang sebagai pemukiman adalah keturunan dari 2 orang anak Raja Pagaruyung yang diusir dari Istana Pagaruyung dan diiringi oleh para pengiringnya. Dari Luhak Tanah Datar, mereka pergi ke Luhak Agam di Nagari Kurai Banuampu. Tak lama kemudian, salah seorang anak raja melanjutkan perjalanannya ke Batipuh dekat Padang Panjang. 2 orang dari anak raja yang mendiami Batipuh melanjutkan penjelajahannya ke daerah pesisir barat Sumatera Barat seperti daerah Batu Taba, Gasan yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman dan daerah Padang. Menurut catatan Rusli Amran mengemukakan bahwa ada 2 teori tentang asal-usul penduduk asli Padang, yaitu penduduk asli Padang yang berasal dari Solok Salayo dan penduduk asli Padang yang berasal dari Luhak Agam. Menurut cerita-cerita setempat yang dicatat oleh Belanda, yang datang dari Agam ini malah lebih dulu ketimbang yang datang dari Solok Salayo. Namun yang datang kemudian itu lebih banyak dan lebih besar peranannya, karena yang datang lebih dulu itu dimasukkan ke dalam suku-suku kelompok dari Solok Salayo. Ini berlainan dari ketentuan adat Minangkabau, tetapi hal ini mungkin saja, karena mereka yang datang dari Solok Salayo tentu membawa serta adat dari daerah asal, bersuku dan berpenghulu. Mengenai pemukiman yang pertama dikatakan bahwa rombongan yang pertama datang ke Padang konon menempati gurun atau padang sebelah kiri Batang Arau yang kemudian terkenal dengan nama Subarang Padang. Pendapat ini diperkuat oleh bukti bahwa masjid yang pertama di Padang adalah di Subarang Padang yang kemudian dipindahkan ke Ganting dengan nama Masjid Ganting. Di sana juga ditemui gobah dan kampung dalam. Di samping ada pula cerita Tambo yang mengatakan bahwa pemukiman yang pertama di Padang adalah di Kampung Durian, arah timur, dan bertetangga dengan Kampung Subarang Padang. Peristiwa itu terjadi pada penghujung abad ke-16. Salah seorang putra raja yang memimpin rombongan ke daerah Padang bernama Sutan Sangguno Dirajo. Di bawah pimpinan Sutan Sangguno Dirajo, Padang semakin ramai dikunjungi oleh pendatang-pendatang baru dari Singkara, Saning Bakar, Salayo, dan nagari-nagari lain di Kubung Tigobale Solo. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera, maka Sutan Sangguno Dirajo mengangkat 4 orang penghulu, yaitu Datuk Gunung Padang dari suku Tanjung, Datuk Saripado Maharajo dari suku Sumage, Datuk Mangkuto Dirajo dari suku Mandaliko, dan Datuk Sarimarajo dari suku Melayu. Daerah yang dikepalai oleh datuk-datuk tersebut masih berstatus kampung, sedangkan Sutan Sangguno Dirajo mengepalai Nagari Padang atau orang tua Nagari Padang. Jika terjadi silang selisih antara penghulu yang berempat itu, penyelesaiannya terletak pada Sutan Sangguno Dirajo. Dalam perkembangan selanjutnya, Nagari Padang semakin ramai juga, karena bukan hanya dikunjungi oleh orang-orang Luhak Nantigo saja, tetapi juga oleh nagari-nagari yang terletak di pesisir barat Sumatera Barat. Seiring dengan pertambahan penduduk, juga terjadi pembukaan daerah-daerah baru. Untuk mengepalai daerah-daerah baru tersebut, Sutan Sangguno Dirajo mengangkat 4 orang penghulu lagi, yakni Datuk Rajo Marah dari suku Melayu, Datuk Bagindo Sakti dari suku Jambak, Datuk Lelo Dirajo dari suku Jambak, dan Datuk Panduko Ahmad dari suku Panyalai. Dengan demikian, terbentuklah pemerintahan tradisional Nagari Padang yang diperintah oleh 8 penghulu dengan kepala nagarinya Datuk Sangguno Dirajo.
Sesuai dengan sistem tradisional Kerajaan Minangkabau, maka Nagari Padang dalam sejarah tradisional Minangkabau disebut Banda Padang. Di samping Bandar Padang didiami oleh 8 kaum atau suku yang menetap, juga ada orang yang datang dari pedalaman Minangkabau dan bandar di pesisir barat Sumatera Barat yang menetap untuk sementara di Padang karena urusan perdagangan dan lain-lain. Mereka ini dikenal dengan nama Urang Dagang dan mempunyai tempat tempatan tertentu di daerah Padang. Secara adat, mereka masih terikat pada adat nagari asalnya. Di Padang mereka punya surau sendiri dan kuburan sendiri. Di samping itu, urang dagang yang datang dari bandar-bandar pesisir barat Sumatera Barat juga punya tempat tepanan sendiri, yaitu di perkampungan sebelah kiri Batang Arau, sejajar dengan Gunung Padang dekat Muara Padang, lebih kurang 2 km dari mulut Muara Padang arah ke timur. Mobilitas penduduk Minangkabau ini meningkat ke berbagai penjuru di Sumatera bagian tengah, karena sejak abad ke-16, permintaan yang terbesar akan lada pada bandar-bandar pantai barat adalah dari Cina, Gujarat yang akan diekspor ke Eropa. Karena jaringan perdagangan pantai dan iren terseluler, Bandar Padang itu sampai Pulau Telo, Kepulauan Nias. Maka suku Nias mulai datang sebagai buruh, pengrajin, atau pembuat atap rumbia. Kedatangan mereka ke Padang semakin banyak setelah VOC dan pemerintah Belanda menjadikan Padang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahnya. Mereka ini menetap dan mendiami daerah tertentu pula di Padang yang sekarang masih dikenal dengan nama Kampung Nias. Begitu pula orang Keling atau India dan Cina, makin banyak yang datang dan menetap di Padang sejak Belanda menguasai Padang. Orang Keling juga menempati daerah tertentu di kota Padang dengan nama Kampung Keling. Orang Cina juga menempati daerah tertentu pula yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Cino. Kalau masyarakat Nias dikepalai oleh seorang kepala kampung yang berasal dari Nias, maka masyarakat Keling dikepalai oleh Kapten Keling, serta masyarakat Cina dikepalai oleh Kapten Cina. Pada tahun 1819, ketika kota Padang dikembalikan oleh Inggris kepada Belanda, tercatat penduduk kota Padang sebagai berikut: 150 orang Eropa, 7.000 orang Melayu, 200 orang Cina, 200 orang India, 1.000 orang Arab dan Asia lainnya, 1.500 orang Nias. Walaupun orang Arab termasuk jumlah yang relatif banyak dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di Padang, namun kita tidak menemui suatu kampung Arab. Berbeda dengan suku Jawa yang datang kemudian dibawa Belanda ke Padang sebagai serdadu, pekerja dan buruh serta lain-lain, mereka juga mempunyai pemukiman tersendiri dengan nama Kampung Jawa. Bahkan pasar yang terletak sebelah timur dan berdekatan dengan Kampung Jawa disebut Pasar Jawa, yang sekarang bernama Pasaraya Kota Padang. Dahulunya bahkan sampai sekarang masih ada penduduk Padang yang akan berbelanja ke pasaraya menyebutnya ke Kampung Jawa menurut dialek daerah Kampung Jawa. Aceh di bawah pimpinan Panglima Nanda pernah menaklukkan Padang dan menguasai perdagangan Bandar Padang. Walaupun Aceh mempunyai pengaruh ekonomi politik dan sosial budaya selama berpuluh-puluh tahun di abad ke-17, namun mereka tidak mempunyai tempat pemukiman yang berlanjut sampai sekarang. Begitu pula dengan orang-orang Eropa, terutama orang Belanda pada tahun 1665, telah membuka loji dan menetap di Padang. Dalam suatu catatan, ditulis bahwa Prancis akan menyerang Padang pada 7 Desember 1793. Von Erck, penguasa VOC di Padang, meminta bantuan ke Batavia
untuk melindungi sebanyak 184 jiwa orang Eropa yang menetap di kota Padang. Pemukiman orang Eropa ini terdapat pada pinggir kiri dan kanan Batang Arau yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Muaro Padang. Sama halnya dengan orang Aceh, sebagai suatu kerajaan yang pernah menguasai Padang, setelah kekuasaannya berakhir, maka mereka meninggalkan Padang. Yang tinggal hanyalah keturunan mereka sebagai hasil perkawinan mereka dengan wanita-wanita pribumi maupun timur asing. Penduduk asli atau pribumi pada mulanya suatu kaum atau suku yang mendiami daerah tertentu yang dikepalai oleh seorang penghulu. Kesatuan daerah yang didiami oleh suatu kaum disebut kampung. Pada masa sistem pemerintahan tradisional, terdapat 8 kampung dan dipimpin oleh 8 penghulu. Maka pola pemukimannya adalah mengelompok. Walaupun demikian, tanah pusako kaum bisa saja terletak di luar kampungnya. Kepada pendatang dan pemukim yang baru seperti Cina, India, Nias, dan Bugis diberikan sebidang tanah untuk pemukiman mereka. Pola pemukiman mereka ini juga mengelompok. Di kota Padang sampai saat ini masih ada Kampung Cina, Kampung Keling, Kampung Nias, dan Kampung Jawa.